Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Jika bisa, ingin rasanya Jarahna menarik lengan wanita itu dan mendorongnya keluar. Namun, apalah dia, hanya seorang istri yang di atas kertas yang tidak dia anggap. Lagipun, suaminya sendiri pasti akan lebih memilih wanita itu daripada Jarana. Daren dan Hani duduk dengan mesra di bibir ranjang, tak menghiraukan keberadaan Jarana yang merasa sangat terganggu dengan pemandangan di hadapannya. Zarana ibarat hantu yang seolah tak terlihat oleh mereka berdua. Andai bukan di kota asing seperti Bali ini, ingin rasanya Jarana pergi keluar meninggalkan mereka berdua. Tapi Jarana baru pertama kali menginjakkan kaki di kota ini. Sama sekali belum paham seluk-beluknya. Takut justru tersesat dan tak tahu kembali ke hotel yang ditempatinya ini. Lagi pula meninggalkan mereka berdua di dalam kamar hanya berdua, ibarat membiarkan mereka berbuat lebih dari yang terjadi di hadapannya. Batin Zarana tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bagaimanapun, Daren sekarang adalah suaminya. Ikut berdosa rasanya membiarkan suaminya itu larut dalam dosa besar bersama zina. Jadilah Zarana terpaksa menikmati pemandangan di hadapannya, meskipun dengan hati perih dan menyesakkan dada. Bukan karena mulai tumbuhnya cinta di hati Zarana untuk suaminya itu, melainkan karena Zarana merasa tidak terima pernikahan yang sejatinya ikatan suci dipermainkan oleh kedua insan berbeda kelamin yang sedang dimabuk asmara di depannya. Suara kecicikan yang keluar dari mulut Hani sesekali mengalihkan perhatian Zarana dari aktivitasnya merapihkan pakaian, mengeluarkannya dari koper dan memindahkannya ke dalam lemari yang tersedia di hotel. Tangannya cekatan menyimpan baju-baju itu satu persatu. Baju yang lumayan banyak karena rencana liburan yang cukup lama, yaitu seminggu. Sayang, aku ke kamar mandi dulu ya sebentar. Gerah pengen mandi, pamit Daren pada Hani. Hani yang sedang menunduk sambil memainkan gawainya hanya mengangguk. Tatapannya tak lepas dari pendah pipi di genggamannya. Daren pun bangkit dari duduknya, melirik sinis pada Zarana yang masih terpaku di tempatnya. Kemudian melenggang pergi ke kamar mandi tanpa rasa bersalah. Mendengar pintu kamar mandi ditutup, tiba-tiba Hani mengangkat wajah, menatap Zarana, lalu bangun dari duduknya. Matanya yang coklat dengan alis yang terukil tebal menatap sinis pada Zarana, memindai tubuh Zarana dari atas sampai bawah. Bibir Hani yang dipoles lipstik merah menyala tersenyum sinis, berjalan mengitari tubuh Zarana sambil bersekekap tangan di dada. Pantesan Mas Daren gak berselera sama kamu. Ternyata penampilan kamu benar-benar kampungan seperti yang diceritakannya, udik. Hani mendekatkan mulutnya tepat di daun telinga Zarana, membuat Zarana mundur sedikit kepalanya. Zarana hanya diam. Baginya tak penting meladeni perkataan orang yang tak bermoral seperti wanita seksi di hadapannya. Jika dia wanita baik-baik, tidak mungkin mau melayani laki-laki yang sudah berstatus sebagai suami orang.
apalagi terang-terangan mempertontonkan kemersaan mereka di hadapan istrinya sendiri. Benar-benar wanita tidak punya hati dan perasaan. Di mana-mana semua orang malu jika berbuat maksiat, tapi mereka justru bangga dan terang-terangan, apalagi itu maksudnya sudah zina. Padahal di depan sudah ada yang halal, tapi malah mencari yang haram. Sampai kapan kamu akan bertahan dengan pernikahan ini? Hani berdiri tepat di depan Zarana. Jaraknya tak lebih dari 1 meter. Maksud Mbak apa? Kening Zarana berkerut mendengar perkataan kekasih suaminya itu. Pura-pura tidak mengerti, padahal Zarana sudah tahu apa tujuannya. Masa nggak ngerti sih? Emang kamu mau bertahan dalam pernikahan seperti ini? Lihat tuh, saat bulan madu saja suamimu malah ngajak aku, pacarnya. Hani menunjuk dadanya sendiri dengan angkuh. Kamu harusnya sadar diri. Kalau Mas Daren itu nggak akan mencintai kamu. Mundur kek, lanjutnya dengan kata mendelik. Zarana menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia berusaha sedikit melonggarkan dadanya yang sesak, juga mengusir duri-duri tajam yang terasa menancap jantungnya. Maaf ya Mbak, meskipun Mas Daren memang tidak mencintai saya, tapi saya adalah istri saya. Di mata negara juga, di mata semua orang. Dan satu lagi, pernikahan ini juga bukan atas kemauan saya, tapi kemauan keluarga Mas Daren, jawab Zarana elegan, tidak emosi dan menggebu-gebu. Oh iya, saya lupa. Meskipun mbaknya dengan bangga mengatakan kepada saya bahwa mbak adalah kekasihnya, saya tidak peduli. Lagian, jadi pelakor saja bangga. Lanjut Zarana, membuat dada Hani terlihat naik turun menahan emosi. Kurang ajar, tangan Ani melayang hendak menampar pipi Zarana. Namun, tangan Zarana dengan cekatan menangkapnya dan mencengkramnya erat. Hani berontak, mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman Zarana. Hingga akhirnya Zarana mengempaskan tangan itu kasar. Asal kamu tahu, saya itu bukan pelakor. Saya justru sudah menjadi kekasih Mas Daren jauh sebelum kamu muncul di kehidupannya dan menghancurkan semuanya. Tutur Hani berapi-api. Matanya terlihat merah nyala. Kalau kamu memang kekasihnya, kenapa bukan kamu yang menikah dengan Mas Daren? Tanya Zarana menohok. Kenapa orang tua Mas Daren malah menjodohkannya denganku? Lagi Zarana melanjutkan ucapannya. Itu karena Hani terlihat gelagapan, seolah bingung harus menjawab apa. Apa hubungan kalian tidak direstui? Sindir Zarana. Kasihan, jeledeknya. Itu bukan urusanmu, ketus Hani. Tentu saja sekarang menjadi urusanku, karena Mas Daren adalah suamiku, jawab Zarana lantang. Jadi istri yang tidak dianggap saja bangga, lirih Hani. Tentu, karena aku dipilih langsung oleh orang tuanya, jawab Zarana percaya diri. Oh ya, apa jadinya kalau aku adukan masalah ini sama mama papa? Zarana menyimpan telunjuk di bibir, mengetuk-ngetuk pelan sambil menerawang ke atas. Hani terlihat salah tingkah, sepertinya takut oleh ancaman Zarana. Entah dapat kekuatan dari mana, Zarana merasa puas sudah bisa menjawab semua kesombongan wanita menor di hadapannya.
Padahal, jangankan untuk berdebat, untuk berbicara saja, biasanya wanita yang berpenampilan tertutup itu selalu irit dan seperlunya. Suara pintu kamar mandi terbuka. Kedua wanita yang saling bersetit tegang itu menoleh secara bersamaan. Darren keluar dengan wajah yang segar dari sebelumnya. Rambutnya masih sedikit basah, menyisakan air di sela-sela anak rambutnya. Lelaki bertubuh tinggi tegap itu baru saja selesai mandi. "Kalian ngomongin apa sih?" tanya Darren menatap Zarana dan Hani bergantian. Hani yang masih berdiri di depan Zarana langsung berjalan, menghampiri Darren dan kembali menggelayut di lengannya. Zarana memalingkan wajah, mengalihkan tatapan dari pandangan memuakkan di hadapannya. "Enggak kok sayang, kami cuma lagi berbincang-bincang biasa," elak Hani mengikuti langkah Darren. Darren menghentikan langkahnya, menatap heran tepat pada mata Hani. "Berbincang-bincang? Sama dia?" Darren bertanya seolah ragu dengan pengakuan kekasihnya itu. Iya," jawab Hani tergagap. "Udah, gak usah dibahas. Malam ini kita mau kemana?" lanjut Hani antusias, menatap Darren dari pantulan cermin di hadapannya. "Terserah, kamu maunya kemana sayang?" Darren berbalik menatap Hani dengan lembut, mengguguhkan lengkungan senyum yang begitu menawan. Zarana semakin muak menonton adegan mereka berdua. "Kita dinner romantis saja gimana? Di restoran dekat pantai?" usul Hani dengan mata berbinar. "Boleh, terserah kamu saja," jawab Darren sambil menyisir rambutnya. Zarana mematung. Dia bingung harus berbuat apa. Membiarkan suaminya pergi berdua dengan kekasihnya itu atau berusaha mencegahnya. Tapi dia bisa apa? Meskipun dicegah, Darren pasti tidak akan menuruti dirinya. "Mas," akhirnya Zarana angkat suara meski hatinya diliputi keraguan. "Aku ikut," lanjutnya dengan suara lantang. Darren dan Hani menoleh ke arah Zarana. Sedetik kemudian, mereka kembali bertatapan dengan saling melempar senyum mengejek. "Ikut," ulang Darren, seolah ragu pada yang dikatakan istrinya itu. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.